kasus Raja Ampat ini hanyalah puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan, itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan. Puncak rekayasa tambang untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke Cina, itu Marwali. Supaya pabrik paham ya, kita bicara dulu lah kenapa terjadi Raja Ampat. Jadi saat itu, Marwali itu izinnya lewat Kementerian Perindustrian. Dengan alasan hilirisasi, sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Marwali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian. Setelah itu, yang menteri sangat berkuasa itu merekayasalah semua aturan, maka itu bebas pajak, bebas bea, dibikin kawasan industri, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP. Jadi, Cina yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak, tidak ada pajak apapun. Ingat, dikasihnya itu 30 tahun loh, oleh menteri yang sangat berkuasa, sampai sekarang masih ada di dalam. Dan rekayasanya dia semua. Nah, ini harus dibuka semua. Itulah kenapa almarhum Faisal Basri menyatakan tidak sampai 10% yang tersisa di Indonesia. 95% itu ke Cina semua. Nah, itulah rekayasa Jokowi. Nah, sekarang, kenapa eksplorasi di seluruh Indonesia itu tinggi sekali? Karena smelter yang ada di Cina hampir semua dipindahkan ke Indonesia. Ada di Marwali, ada di Papua, ada di mana-mana. Sehingga kekurangan bahan baku. Sehingga eksploitasi makin melebar. Raja Ampat hanya kasus kecil. Ada Pulau Obi di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu hampir habis oleh perusahaan Cina. Papua juga seperti itu. Nah, ini menurut saya Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Jadi Pak Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap kejadian Raja Ampat. Yang menarik, Raja Ampat ini, wilayah tambangnya PT Greg itu sangat jauh dari wilayah eco-greennya Raja Ampat. Ada 2-3 tambang milik swasta dan milik Cina ada di sekitar Raja Ampat. Bahlil ini tidak pernah berani menyinggung kalau swasta. Jadi, perlu kita bertanya Bahlil, ada apa sih kenapa dia benci banget BUMN? Dan seakan-akan untuk melindungi swasta, teman-temannya dia. Raja Ampat itu adalah petunjuk bahwa ada masalah yang sangat besar di pertambangan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Maka menurut saya, Pak Prabowo membentuk tim audit untuk pertambangan segera. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang? Ya, nikel dilarang. Biji nikel yang dilarang ya. Biji nikel dilarang. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Ada GKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya. Sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman
gara-gara orang ini teriak Papua bukan tanah kosong, kita nggak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerot untuk pertambangan nikel yang ngerusak Raja Ampat. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin? Kalau tambang itu gak ada surat izin, bisa langsung diciduk. Tapi ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, sekelas gubernurnya, dan menteri-menteri terkait di bagian itu. Kok bisa di ACC gitu loh? Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, ini analogi ya. Apa sih yang bisa dibanggain di Indonesia ketika lu lagi ketemu turis di luar negeri? Makanan sama alamnya. Sisanya apa yang mau dibanggain? Pemerintahannya, fasilitasnya, jalannya. Enggak sadar tak kemarin sekelas IKN yang udah dibilang itu paru-paru dunia Kalimantan dijadiin pusat pemerintahan. Ini sekarang gua nggak tahu kabarnya IKN gimana. Tapi lu lihat video orang-orang hutan yang keluar dari hutan, lahannya dibakar untuk pembangunan ini itu. Sekarang Raja Ampat dikerok, nanti ada lagi masalah terumbu karangnya, ikannya, habitat penyu dan lain sebagainya. Ikan-ikan ada 2000 jenis ikan di situ lebih yang bakal rusak gara-gara penambangan ini. Gue baru sadar memang bener bahwa Indonesia Barat dan juga pemerintah itu jahat sama Indonesia Timur. Lo perhatiin, apa hasil alam yang diambil dari Timur hanya akan dibawa ke Barat dan untuk pembangunan di Barat sendiri. Tapi dari Papua dan daerah Timur, dari hasil alamnya yang dikerok, apa yang mereka dapetin?